Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sokib dari kelas 12 IPS 2. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa man yakhfa wa nuyassiru lil yusra fadzakir nafa'ati dzikra sayadzakaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatid dunya walal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar
Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang ini kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya Allah berikan kepada kita. Dan itu Allah berikan gratis kepada kita. Mudah-mudahan hal tersebut menjadikan sebagai wasilah kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu tak lupa sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta semua umatnya Rasulullah, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan besok ketika pada yaumul kiamah beliau memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi bahkan menjelang siang, bahwa ini adalah merupakan suatu hal yang begitu istimewa. Pada hari-hari ini anak-anakku semuanya sedang mengikuti kegiatan pengajian dalam rangka Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, perlu kita fahami bersama bahwa walaupun pada masa ini kondisi pandemi COVID-19 yang begitu mengguncangkan dunia, tetapi Pak Tommy berharap dan Pak Tommy mengajak, menghimbau kepada anak-anakku semuanya, marilah kita punya semangat, kita punya ikhtiar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Kita selalu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, tetapi tidak melupakan protokol kesehatan. Kemudian, anak-anakku semuanya, ini adalah sebagai bukti semangat kita, sebagai bukti ikhtiar kita. Walaupun dengan suasana yang tidak berkumpul, dengan suasana yang tidak bisa berkumpul dengan teman-teman, dengan suasana yang tidak bisa ketemu dengan bapak ibu guru, anak-anakku punya niat, punya tekad, punya ikhtiar, punya usaha untuk ikut pengajian. Maka dari itu sebagai amal ibadah kita, dan besok ketika pada yaumul kiamah, insya Allah akan memberikan balasan kepada kita. Walaupun tidak bisa bertemu dalam suatu forum, suatu keagamaan, kegiatan keagamaan yang kita inginkan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha itu adalah sebuah momentum yang sangat luar biasa untuk kita semuanya, di mana kita kenal dengan sebuah sejarah yang sangat fenomenal dan sangat luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah melalui sebuah mimpi untuk menyembelih anaknya, maka begitu pun berita tersebut Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim pun sampaikan kepada anaknya tersebut. Siapa anak-anaknya? Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, paling tidak pada momentum ini Allah memberikan 3 pesan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah pesan bahwa Idul Adha itu adalah sebagai momentum kita untuk menghormati orang tua. Sebagaimana sejarah yang Pak Tommy sampaikan tadi, sejarahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anakku semuanya, mari kita ikuti Pak Tommy bersama-sama, kita taruh bersama-sama dengan membaca Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Anak-anakku semuanya, Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 tersebut bahwa adalah intinya kita harus mentaati, menghormati kedua orang tua. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmatih wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perintah yang Allah turunkan kepada kita agar kita betul-betul mentaati kedua orang tua kita. Kita tahu sejarah kita bahwa semua manusia itu lahir atas adanya orang tua, atas adanya ibu dan bapak. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita taat, kita bakti kepada kedua orang tua kita tanpa terkecuali apapun. Walaupun orang tua kita sebagaimanapun dengan kita, tetapi kita harus wajib taat dan patuh kepada kedua orang tua. Bagaimana cara kita taat kepada orang tua kita? Yang pertama adalah menaati segala perintah orang tua. Itu wajib kita taati, wajib kita patuhi. Apapun yang orang tua arahkan kepada kita, apapun yang diinginkan orang tua kita, selama perintah tersebut, selama keinginan tersebut bukan hal-hal yang untuk berbuat kemaksiatan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Yaitu dengan cara menjaga amanah yang diberikan orang tua kepada kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu amanah yang diberikan orang tua kepada kita, salah satunya adalah menjadi seorang anak yang berbakti, berbudi luhur. Bahkan orang tua sering berpesan kepada kita, anak-anakku, kalau kamu sudah sekolah, sekolahlah dengan yang fokus, tetap fokus dan fokus. Agar apa? Agar cita-citamu pada suatu saat nanti akan tercapai. Maka dari itu kita sebagai seorang anak wajib mentaati hal tersebut. Bagaimana? Bersekolahlah dengan rajin, bersekolahlah dengan tekun, telaten, dan segera berbakti kepada orang tua. Itu adalah kunci yang nomor 2. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah membantu orang tua ketika orang tua membutuhkan kepada kita. Itu adalah 3 hal yang wajib harus kita laksanakan, yang wajib harus kita kerjakan apabila kita ingin sukses fid dunya wal akhirah dengan ridhonya Allah dan ridho orang tua kepada kita. Karena apa? Karena sebuah hadis mengatakan bahwa ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah
terletak kepada murka orang tua. Maka dari itu ini momentum penting kita jaga agar ridho Allah, agar ridho orang tua tetap ada pada diri kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pesan kedua yang bisa kita ambil dari hikmah Idul Adha pada kesempatan kali ini? Yaitu pendidikan itu begitu penting bagi seorang anak. Apalagi pendidikan agama. Kenapa anak-anakku sekalian? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki sebuah anak yang luar biasa. Anak yang begitu patuh kepada orang tuanya. Bagaimana tidak ketika Allah perintahkan melalui sebuah mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka begitu yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada anaknya, beliau si Nabi Ismail alaihissalam langsung berkata, ayahku, jika ini menjadi ridho, jika ini menjadi Allah ridho kepada engkau dan aku, maka silahkan sembelihlah aku. Lah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, di mana tidak semua anak, tidak semua orang tua bisa memiliki hal tersebut. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita ambil hikmahnya. Bagaimana cara Nabi Ibrahim mendidik anaknya agar menjadi anak yang solih-solihah. Maka dari itu ini salah satu dasarnya. Anak-anak sekalian, mari kita tahu bersama-sama lagi. Kita buka Al-Quran surah Luqman ayat 13. Al-Quran surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Anak-anakku, itu adalah pintu kita untuk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tauhid kita kuat, iman kita kuat, maka insya Allah anak-anakku tidak akan mudah terpengaruh dengan apapun dan siapapun. Ini adalah momentum agar kita menjadi anak yang solih dan solihah. Bagaimana Luqman mengajarkan anaknya dengan metode Nabi Ibrahim tersebut? Berikutnya adalah kita baca Al-Quran surah Luqman ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sukhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu ataupun berada di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti. Anak-anakku, kita sering mendengar ucapan siapa yang akan berbuat kebaikan maka dia pun akan mendapat hal kebaikan. Siapa yang nandur dengan kebaikan maka dia akan mendapat hal kebaikan. Siapa yang nandur hal yang jelek maka dia pun akan panen dengan hal yang jelek. Kita sering mendengar famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang berbuat kebaikan sekecil apapun maka Allah akan membalasnya, dan siapapun yang berbuat sejelek apapun maka dia akan melihat balasan perbuatannya tersebut.
Anak-anakku, itu adalah poin berikutnya. Agar apa? Agar pendidikan anak ini begitu luar biasa. Kita tanamkan yang pertama tauhid, yang kedua adalah kita harus berbuat baik. Karena apa? Kebaikan yang kita tanam esok akan kita panen. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hikmah yang ketiga? Apa pesan yang ketiga ketika Allah turunkan momen Idul Adha ini pada kita? Yaitu adalah ukhuwah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah adalah tali persaudaraan. Kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dengan saudara seiman, persaudaraan dengan sesama muslim. Tapi juga kita kenal ukhuwah wataniyah, yaitu persamaan, persaudaraan yang sama-sama dengan saudara sebangsa dan setanah air. Anak-anakku sekalian, itu adalah hal yang sebuah lumrah bagi kita. Sudah sunnatullahnya Allah berikan kepada kita bahwa apa? Kita hidup di dunia ini adalah ukhuwah yang penting kita utamakan. Kenapa? Salah satu hikmahnya dari Idul Adha adalah pembagian daging hewan kurban. Di mana apa? Hewan kurban itu tidak hanya diperuntukkan kepada orang yang berkurban ataupun sohibul kurban. Bagaimana pembagiannya? 1/3 digunakan untuk sohibul kurban, 1/3 digunakan untuk sahabat, kerabat, siapa, tetangga kiri kanan, dan 1/3-nya lagi itu adalah untuk fakir miskin. Oleh karena itu anak sekalian, momentum Idul Adha ini adalah untuk berbagi bersama-sama. Di mana apa? Kurban, daging yang kita berikan, yang kita serahkan, yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk kita sendiri, tapi untuk berbagi semua sesamanya. Dan yang 1/3 lagi untuk orang teman-teman kita itu tidak terpengaruh, bukan berdasarkan harkat, pangkat, jabatan, tetapi semua teman kita, kerabat kita yang kaya, yang miskin, yang setara dengan kita, yang akrab dengan kita, semua kita beri. Oleh karena itu, ini sebagai momentum contoh hikmah bahwa Idul Adha itu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, Covid pun juga demikian anak sekalian. Maka kita ingat bersama-sama, Allah berfirman dalam surah Al-Hujur ayat 13. Monggo sama-sama kita baca. Al-Quran surah Al-Hujur ayat 13. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Wal qabaila lita'arafu. Agar apa? Agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Maha Tahu, Maha Teliti. Anak-anakku, ini sebuah gambaran untuk kita semuanya. Allah menurunkan kita, Allah menjadikan kita sebagai seorang laki-laki, bertemu dengan seorang perempuan, kemudian menikah, kemudian mempunyai seorang keturunan. Itu sudah Allah tuangkan dalam Quran yang luar biasa. Kemudian apa? Ketika seorang manusia mempunyai seorang keturunan, mempunyai seorang istri dan bahkan keturunan,
Tidak hanya satu manusia, bahkan semua manusia seperti itu, maka akan membentuk sebuah kelompok. Dan lama-lama akan menjadi, kebanyakan nanti lama-lama akan menjadi sebuah populasi. Dan lama-lama akan menjadi sebuah bangsa. Lama-lama akan menjadi sebuah negara. Itu luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bahwa apa? Kita semuanya bersaudara. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian yang bisa Pak Tamim sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semuanya. Intinya adalah mari, walaupun kita terbatas ruang, terbatas waktu karena pandemi Covid ini, tetapi kita tetap berusaha, niat, ikhtiar untuk agar tetap positif, agar melaksanakan kegiatan yang baik, tetap ibadah, tetap bertakwa, tetap sopan santun kepada orang tua, dan kepada bapak ibu guru sering melaksanakan kewajiban taat kepada bapak ibu guru. Untuk itu sebagai momentum yang luar biasa ini, dan kita banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita, orang tua kita, bapak ibu guru kita, dan kita semua yang ada pada kesempatan hari ini diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua harapan, semua ikhtiar, semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li kalimati azmi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat wa ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.